Oke, saya lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah membahas tentang bunga, kemudian ke buah, dan sekarang kita lanjut ke batang. Mungkin ini akan gabung sama akar ya, karena materinya tinggal sedikit. Nah, tentang batang ya, batang pada pohon ya. Kalau kita lihat pada permukaannya, jadi kita nanti akan bahas dua. Yang pertama bagian luarnya sama bagian dalamnya. Nah, kita bahas dulu bagian luarnya ya. Nah, bentuk dan sifat batang. Yang pertama ada bentuknya yang berdamar. Contohnya itu Dipterocarpaceae. Kemudian ada bentuknya yang silindris. Nantinya silindris tegak lurus ya. Contohnya itu adalah Palaquim, misalnya nyato, atau Diera costulata, atau jelutung. Kemudian ada yang bentuknya berlekuk. Contohnya Inocarpus pagiperus. Kemudian ada yang berwarna hitam. Contohnya dia Spirosa lebica atau ebony, atau kemudian Myristica parvans atau pala. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya batang berdamar ya. Ini maksudnya bergetah. Ada getahnya. Kemudian batang silindris, misalkan ini lurus, tegak lurus. Kemudian ini juga batang silindris. Kemudian ada batang yang berlekuk, ada lekukan di batangnya itu. Sehingga kalau misalkan kita mau nebang, susah banget mau naruh mau bikin takik rebatak balasnya susah. Ini batang yang berlekuk. Ini gambar ini adalah gambar dari Kebun Raya Bogor ya. Jadi ini slide-nya saya pakai slide dosen dari IPB nih. Kemudian tadi bentuk batang ya. Kemudian kita lihat adalah banir. Jadi pohon ya, biasanya pohon berbanir itu adalah pohon yang sudah mencapai umur yang sudah tua ya, misalkan puluhan tahun ya. Dan ukurannya itu besar-besar ya, diameternya besar hampir mungkin 60 lebih lah ya, 60 up ke atas itu yang berbanir. Nah, pohon yang berbanir itu pun ada bentuk-bentuknya. Ada yang banirnya kuncup ya, jadi dia kayak segitiga gitu, kayak bukan segitiga sih, kerucut, kayak kerucut. Makanya disebut dengan banir kuncup. Contohnya itu Panarium decumanum, Panakium roscartum, itu nyatoh gitu ya. Kemudian ada juga banirnya yang bentuknya menjalar, jadi banirnya itu menjalar gitu. Kemudian ada banir papan. Contohnya Terminalia subspatulata. Kemudian ada banir terbang, Panarium communum. Kita lihat gambarnya. Nah, ini yang disebut dengan banir kuncup ya. Ini contohnya banir kuncup. Ini dia kayak bentuknya kayak segitiga gitu ke atas, yang menguncup ke atas atau kayak kerucut lah istilahnya gitu. Kemudian ini banir papan, jadi kayak bentuknya kayak papan gitu. Kemudian ada banir menjala, jadi karena akarnya itu menjala dia melebarnya. Kalau kita sembunyi di sini kayaknya nggak kelihatan deh. Ini juga ya, gambar ini diambil dari Kebun Raya Bogor nih. Jadi nanti setelah corona, teman-teman mainlah ke Kebun Raya sambil belajar. Setelah corona tapi ya, jangan sekarang. Kemudian bentuk dari akar. Batang, kemudian udah akar ya? Oh iya, udah akar nih. Jadi batang cuma sampai situ aja. Yang pertama berdamar, silindris, berlekuk, dan berwarna. Kita lihat dulu kulit luar. Nih saya bahas dulu kulit luar sebelum kita ke akar nih. Kita bahas dulu kulit luar. Tadi di pertama kita sudah bahas tentang batang, kemudian kita bahas nih kulit luarnya. Kulit luar pada batang itu ada yang licin, kemudian berduri, kemudian mengelupas, kemudian beralur atau berparit. Nah, contohnya licin itu adalah Compassia excelsa atau kompas. Kemudian ada yang kulitnya itu berduri, kayak ceiba, petandra atau kapuk ya. Kemudian Caesalpania sapan atau secang. Kemudian ada Erythrina atau dadap. Kemudian ada yang kulitnya itu mengelupas. Contohnya batang agathis damara yang karena ada damar di dalamnya ya. Kemudian ada Eucalyptus alba. Kemudian ada Melaleuca leucadendron atau minyak kayu putih. Nah, maaf ya, lagi berisik nih.
Ini lagi renovasi di ruang dosen. Saya lagi di kampus, maaf ya. Nah, ini kayu putih ini adalah jenis eukaliptus yang dia itu berwarna-warni batangnya. Jadi kalau dia batangnya lagi mengelupas, ya, kalau batangnya lagi mengelupas, itu kelihatan tuh kayak pelangi batangnya, jadi bagus ya. Kemudian ada yang beralur, jadi pada kulitnya itu kayak ada alurnya, kemudian berparit. Contohnya itu Pinus mercusii atau tusam. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia yang berduri ya, duri secang. Kemudian ini batang eukaliptus nih, dari famili Myrtaceae. Ciri khas dari famili Myrtaceae itu ya, kulitnya itu tipis, itu cirinya. Dari semua jenis-jenisnya, batangnya itu tipis dan mengelupas. Ini damar. Nah, kalau di kulit damar ini, kalau misalkan di kebun raya, ini dijadikan oleh-oleh nih. Jadi kalau misalkan kulitnya ini mengelupas ya, ada yang bentuknya hati, ada yang bentuknya Pulau Sumatera, ada yang bentuknya Pulau Kalimantan gitu. Jadi dijadikan oleh-oleh dijadikan oleh-oleh di sana. Jadi orang-orang tuh ngebentuk kulit batangnya. Kemudian ini kulit tusam nih, ini kayak beralur nih di bawahnya. Ini kayaknya ada alurnya, kayak ada pariknya gitu. Kemudian kita lihat kulit dalamnya, ya. Tadi udah kulit luarnya, sekarang kita lihat kulit dalamnya. Nah, di dalam kulit tersebut ya terdapat getah juga, ada getah pada batang tersebut. Makanya dalam dalam penentuan famili ya, dalam taksonomi itu ciri khas getah-getahnya itu dikelompokkan tuh. Kalau misalkan contohnya itu getah putih. Getah putih itu ada pada suku Moraceae dan Saputaceae. Kemudian getah kuning itu contohnya pada famili Clusiaceae. Kemudian getah merah itu ada pada Myristicaceae sama Pterocarpus gitu. Kemudian getah hitam misalkan ada pada Anacardiaceae. Misalkan di bentuknya gitu. Nah, ini kemudian ya, kemudian juga ada memiliki bau atau aroma ya. Nah, batang juga memiliki bau atau aroma. Yang pertama adalah bau resin, bau bawang atau bau harum ya. Yang pertama itu bau resin itu ada pada famili Dictrocarpaceae, meranti dan kuing. Jadi baunya bau resin. Kemudian kenari, berserase ya. Kemudian bau bawang ini pada daun kulim ya. Daunnya pun sebenarnya bau bawang sebenarnya. Kemudian ada yang baunya harum kayak kayu manis ya. Jadi kulit kayunya juga bisa dimakan tuh, jadikan bumbu makanan. Kemudian Mitsea cubeba atau bau jeruk limau. Ya. Jadi batang pun memiliki aroma ataupun bau. Nah, kita lanjut pada akarnya. Nah, bentuk akar pada pohon itu ya, yang pertama kita lihat kalau dia bentuk akar di atas permukaan tanah. Nah, bentuk akar itu ada akar tunjang, akar lutut, akar pasak, dan akar gantung. Nah, akar tunjang sampai akar pasak itu biasanya pada jenis pohon yang tumbuh di pantai ataupun di bakau ya. Jadi memang akar ini termodifikasi untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya itu akar tunjang, kemudian akar lutut, dan akar pasak. Nah, kemudian ada tikus, ada akar gantungnya. Nah, ini akar tunjang ya. Jadi dia ke atas dia. Jadi dia menunjang batangnya, jadi dia akarnya itu ke atas dia. Maksudnya akarnya itu naik ke permukaan tanah. Sedangkan akar lutut ya hanya sebagian saja. Jadi dia keluar sedikit kayak lutut, terus masuk lagi ke dalam, keluar lagi. Kalau akar pasak ya dia itu kayak muncul bentuknya kayak duri-duri kayak gini, dikit-dikit dia muncul ke atas tanah. Ini tujuannya ya. Ini biasanya akar tunjang ini untuk mengambil udara ya, untuk mengambil udara ke atas gitu. Ini contohnya Rhizophora ya, ini akarnya nih di atas permukaan tanah. Karena dia tanahnya kan lembek ya, otomatis mereka butuh akar untuk menunjang gitu, support. Dia itu mensupportnya gitu. Kalau misalkan dia nancap ke atas terus kan nggak bisa, karena tanah di bawah tuh tanahnya tuh teksturnya lembek gitu.
Jadi dia ngambilnya ke atas terus. Kemudian ini akar lutut nih, ini bentuknya kayak lutut. Akar lutut tancang. Ini contohnya Bruguera. Kemudian akar pasak atau siapi-api atau PC Avicennia. Kemudian akar pasak Avicennia. Ini ya tumbuhnya misalkan satu pohon, kemudian bisa tuh 4-5 meter tuh akarnya nyampe ke sana gitu. Jadi kalau misalkan lagi tumbuh akar pasak tuh kita nggak bisa jalan, harus jauh-jauh. Harus pakai sepatu kayaknya. Kalau pakai sendal karet tuh kayaknya tembus di akarnya. Ini sakit banget ini. Ini daerah-daerah bakau nih. Kemudian ini akar pasak ya, sama ini akar pasak juga nih. Pohonnya di mana, akarnya kemana-mana gitu ya, sehingga tuh orang tuh nggak bisa dekat-dekat sama dia tuh. Sakit ini. Nah ini kalau akar pasak pedada, kalau yang ini nggak terlalu sakit ya. Ini akarnya besar-besar ya. Pedada nih, akar pasak pedada. Nah ini akar gantung nih, ini akar gantung dari beringin ya. Ini tumbuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya mau rekomendasi dulu ke teman-teman ya, kalau misalkan punya perpustakaan di kantor ataupun di tempatnya ya, atau misalkan di internet, boleh baca buku ini. Ini di perpustakaan kita juga ada. Ini tolong baca buku ini. Buku Dendrologi karya Indrianto. Kayaknya di internet ada deh bukunya. Boleh teman-teman baca, ini lengkap banget ya. Soalnya kalau nunggu materi dari saya kan kita cuma ketemu 4 kali ya. Mungkin saya sampaikan semuanya dan waktunya juga terbatas, saya nggak bisa sampaikan. Soalnya kalau dendrologi itu harus banyak membaca ya, banyak membaca. Bukan seperti matematika yang banyak latihan. Kalau dendrologi itu harus banyak membaca. Ini bukunya. Saya kayak ngepromosinya kayak vlogger nih. Ini ya, bukunya dendrologi, boleh dicari di internet, kayaknya ada bukunya, atau misalkan teman-teman yang kerja di KLHK, boleh mungkin ada di perpustakaan kantornya, boleh dibacain. Oke, demikian dulu untuk materi kita, materi buah, bunga, buah, batang, dan akar sudah saya sampaikan ya. Nanti akan ada materi selanjutnya ya, materi selanjutnya pada bab yang berbeda. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton lagi video selanjutnya.